Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Gusti Adi Pranoto selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan teman-temanku sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjumpai pertemuan pada hari ini. Di sini saya selaku moderator akan menyampaikan sedikit latar belakang dari materi. Materi yang akan kami sampaikan adalah para pemangku kepentingan dan etika bisnis. Istilah stakeholders atau dinamakan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya itu diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi, atau kelompok dengan kepentingan terhadap sumber daya alam tertentu. Itu menurut Brown et al. 2001. Pemangku kepentingan itu mencakup semua pihak yang terkait dalam pengelolaan terhadap sumber daya. Menurut Witold Hennis, guru besar Sekolah Bisnis Wharton, itu semua orang dari politisi lokal dan nasional dan tokoh atau pemimpin masyarakat, penguasa, kelompok paramiliter, LSM, dan badan-badan internasional. Itulah sedikit latar belakang yang dapat saya sampaikan. Sebelum materi kami bacakan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2. Saya Desti Miftahul Jannah sebagai moderator. Saya Ivan Alfian dari Saya Ardiana Kusumawardani sebagai pemateri. Saya Alpina sebagai pemateri ketiga. Saya Dewi Kartika sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk para pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Para pemangku dan kepentingan dan etika bisnis. Pengertian menurut Freeman dan Reid 1985-89 adalah sebagai kelompok tertentu yang tanpa dukungan mereka maka perusahaan akan berhenti. Lalu siapa yang dimaksud dengan pemangku kepentingan sendiri sehingga mereka memiliki peran yang sangat penting dari perusahaan Freeman mendefinisikan setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Pembagian pemangku kepentingan berdasarkan kedudukan mereka dalam pengelolaan perusahaan. Berdasarkan kedudukan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perusahaan, Jones 1995 membagi dalam 2 kategori. Insider stakeholders terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan turunan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan yang termasuk kategorinya adalah Outside stakeholder itu pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan dan bukan pula karyawan, tetapi pemilik kepentingan terhadap perusahaan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang termasuk dalam kategori outside stakeholder itu ada beberapa. Contohnya itu ada pelanggan, ada pemasok, pemerintah, serikat pekerja, komunitas lokal maupun masyarakat umum. Nah, yang kedua itu asosiasi perdagangan dan industri. Yang tadi pelanggan, pemasok, pemerintah itu kami bacakan poin pentingnya. Nah, kalau mau tahu apa itu pelanggan, pemasok, dan pemerintah itu ada di makalah. Jadi silahkan dibaca-baca di makalahnya, di situ sudah dijelaskan apa itu pelanggan dan pemasok. Nah, lanjut yang kedua ya. Asosiasi perdagangan dan industri. Nah, asosiasi perdagangan itu seperti asosiasi penjualan langsung
Nah, Indonesia itu menentang praktik permainan uang yang dilakukan perusahaan berkedok MLM. Nah, itu karena kegiatan money game itu dapat merugikan citra perusahaan yang melakukan kegiatan multi-level marketing atau MLM. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, outside stakeholder itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Materi yang kedua itu pembagian pemangku kepentingan. Nah, berdasarkan aktivitas perusahaan. Nah, jadi ada dua ya. Nah, kita ini dulu. Perusahaan itu memiliki interaksi dengan berbagai pihak dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Nah, interaksi utama perusahaan terjalin dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi, dan interaksi sekunder terjadi dengan berbagai pihak sebagai turunan dan aktivitas utama perusahaan. Nah, jadi berdasarkan aktivitas tersebut membagi pemangku kepentingan menjadi dua. Yang pertama itu ada primary secondary atau stakeholder, primary stakeholder. Nah, itu adalah berbagai kelompok yang berinteraksi dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan utama perusahaan, yaitu menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Nah, yang kedua itu ada secondary stakeholder atau sekunder ya. Stakeholder adalah orang-orang ataupun berbagai kelompok di dalam masyarakat yang dipengaruhi kegiatan utama perusahaan maupun oleh keputusan-keputusan yang dibuat perusahaan. Jadi bisa disimpulkan sendiri ya. Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Alpina, saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya langsung saja akan membacakan materinya. Yang pertama tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu sikap atau perilaku kita terhadap suatu organisasi yang secara etis yang dilakukan manajer maupun karyawan. Adapun beberapa tujuan perusahaan untuk melakukan bisnisnya secara etis. Yang pertama, meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan pemangku. Yang ketiga, penerapan etika bisnis dapat meningkatkan suatu perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak lain. Yang kelima, dapat menghindari terjadinya pelanggaran. Yang keenam, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum. Yang kedua, adapun definisi etika bisnis menurut para ahli. Menurut Velasquez, etika bisnis adalah studi khusus tentang moral yang benar dan salah. Menurut Hill Jonas, etika bisnis adalah studi ajaran untuk membedakan hal yang benar dan salah. Menurut Steen et al., etika bisnis adalah standar etika yang bertujuan tentang cara mengambil keputusan. Yang keempat, menurut Sim, etika bisnis adalah karakter dalam menyampaikan integritas, moral, dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Yang kelima, menurut Bettens 2000, etika bisnis adalah standar yang lebih tinggi dibanding standar minimal ketentuan hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemateri keempat akan membacakan tentang faktor-faktor yang menimbulkannya permasalahan etika bisnis. Berbagai permasalahan etika bisnis di dalam perusahaan dapat munculnya berbagai bentuk sebagai permasalahan. Diidentifikasi terhadap berbagai faktor umum ditemui sebagai penyebab munculnya permasalahan di dalam etika perusahaan, merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan pengaruh dalam etika bisnis perusahaan. Ada 4 faktor, yaitu mengejar keuntungan dalam kepentingan pribadi. 2. Tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. 3. Pertentangan antar tujuan perusahaan dengan nilai perorangan. 4. Pertentangan etika lintas buaya. Selanjutnya dikemis sebagai fungsi perusahaan.
Permasalahan etika bisnis yang terjadi dalam perusahaan bervariasi antara fungsinya dengan perusahaan satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena operasional perusahaan yang sangat prinsip ke dalam bidang profesi, sehingga tiap fungsi perusahaan cenderung memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 permasalahannya, yaitu 1. Etika di bidang ekonomi. 2. Etika di bidang keuangan. 3. Etika di bidang produksi dan permasalahan. 4. Etika di bidang teknologi informatika. Terima kasih. Baik, itulah materi dari presentasi kami. Apabila ada kurangnya baik dalam ucapan, sikap maupun penampilan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kritik dan saran, dengan senang hati kita terima, karena presentasi kami ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk berikutnya ada sesi pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar Google Classroom Pengantar Bisnis. Demikianlah presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.